karena mensucikan. Yang pertama mensucikan pelakunya, pembayar zakat, dari dosa. Yang kedua akan mensucikan harta dari karat-karat yang ada. Secara bahasa berarti punya berapa mana? Dua. Yang pertama apa tadi? Tumbuh berkembang. Yang kedua artinya suci, mensucikan. Karena zakat akan mensucikan dosa orang mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan akan mensucikan hartanya. Adapun secara istilah zakat itu adalah amwalun makhsusah min unasin makhsusin li unasin makhsusin ma'niyah. Zakat itu harta khusus, kan gak semua harta ada zakatnya kan, berarti harta tertentu dari orang tertentu. Dari siapa? Orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, kemampuan. Untuk orang-orang tertentu. Untuk siapa? Mustahikun zakat, orang-orang berhak menerima zakat dengan niat. Harus ada niatnya zakat. Niatnya dalam hati. Karena setiap amal harus ada niatnya. Tapi karena Rasulullah tidak pernah melafadzkan niat, walaupun tiap hari sholat, tiap hari beribadah, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih pun nggak ada, hadis lemah pun nggak ada. Maka an-niyah al-qasdu sesuai dengan asal makna secara bahasa. Al-qasdu, maksud. Anda mau ke sini, mau ngaji, pasti Anda punya niat. Saya mau datang ke Al-Fajri untuk ngaji, pasti ada niat. Otomatis. Taib. Nah, zakat itu ada dua macam ya. Yang pertama zakat apa? Zakat mal. Zakat mal. Yang kedua zakat fitri, atau yang kita kenal di sini dengan zakat fitrah. Mana yang termasuk rukun? Kata al-mu'alif hafizahullah, wa zakat allati ita wa ruknun min arkanis shalah ya zakatul mafrudatu fil amwal al-muqaddarah. Zakat yang menunaikannya dihitung rukun di antara rukun Islam yang wajib, yaitu pada harta-harta yang telah ditentukan. Kan gak semua harta ada zakatnya, tapi harta yang ditentukan, emas, perak, dan yang lainnya. Nah, zakat fitri bagaimana? Itu wajib. Tentu bagi yang mampu seperti zakat mal juga bagi yang mampu. Tapi wajib di situ tidak sampai tingkatan rukun, bukan rukun. Yang rukun adalah apa? Zakat mal. Zakat mal. Berarti zakat mal itu lebih tinggi daripada zakat fitri. Tapi umumnya manusia banyak mana kesadarannya? Banyak zakat fitri. Soalnya apa? Gak akeh-akeh ya. Zakat mal dihitung pengerong puluh, keluarkan, nggak keluarkan, nggak ya. Kecuali iman. Makanya orang bersodakoh atau orang mengeluarkan zakat itu menunjukkan ada kejujuran dalam hati. Was-shadaqatu burhan, kata Rasulullah. Sodakoh, zakat itu berbukti. Bukti apa? Bukti akan keimanan dia. Burhan. Dan bukti kalau dia berharap dengan balasan Allah. Karena manusia itu memiliki sifat wa tuhibbunal mala hubban
jamaah. Banyak manusia itu cinta berharta luar biasa. Nah, berarti yang ketiga rukun Islam apa? Menunaikan zakat. Nah, ketika ada rukun, ada wajib, bukan berarti meremehkan yang wajib, bukan. Atau ini wajib, ada yang sunnah, bukan berarti meremehkan yang sunnah, bukan. Sunnah itu mulia, tapi lebih mulia lagi adalah yang wajib. Gitu ngitungnya. Jangan ketika ada amal yang wajib dan sunnah, cuman sunnah, bukan. Ini sunnah yang mulia, tapi lebih mulia lagi adalah yang wajib. Dan yang sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan yang ada pada yang wajib. Waruknur rabi, yang keempat, saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Apa arti puasa? Secara bahasa puasa artinya apa? Al-imsak, menahan diri. Al-imsak. Makanya Maryam ketika tidak mau ngomong, ketika dituduh berbuat zina, tidak mau ngomong. Bagaimana puasanya dia? Ya nggak ngomong itu. Inni nadartu lirrahmani sauma. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insi. Artinya nahan ngomong. Adapun secara syariat puasa itu al-imsak minal muftirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar. Kapan itu? Adzan subuh, artinya masuk waktu subuh. Ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Tentunya dengan niat. Sekedar nggak makan, nggak minum, nggak mesti poso. Mungkin karena dilarang dokter kalau makan minum akan gini. Ya. Nah, puasa itu ada yang rukun, ada yang wajib ditunaikan, ada yang sunnah. Mana yang rukun? Kata beliau, wa shaumu Ramadan alladzi wa ruknun min arkanil Islam wa shaumu syahr Ramadan fi kulli sana. Puasa yang termasuk rukun di antara rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan 1 tahun sekali. Itu yang rukun. Ada punya wajib mana? Wajib tidak sampai rukun. Kalau puasa Ramadan wajib plus rukun. Seperti orang yang nadar, ya, kan dia sendiri mewajibkan pada dirinya, sehingga menjadi wajib. Tapi itu bukan rukun. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang sunnah, seperti puasa Syawal setelah Ramadan 6 hari, seperti puasa Sya'ban, diperintahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Ibaratnya kalau Sya'ban itu rawatib qabliyah Ramadan, kalau Sya'ban ibarat rawatib ba'diyah Ramadan. Kemudian waruknul khamis, rukun Islam yang kelima, hajjul bait, haji ke Baitullah. Qasdum Makkah li ada'i tawaf was-sa'i wal wukuf fi Arafata wa ghairihi lillahi ta'ala, yaitu dia menuju Makkah untuk tawaf, untuk sa'i, untuk wukuf dan yang lainnya dalam rangka menunaikan ibadah haji karena Allah. Wal hajjul baiti huwa ruknun min arkanil Islam, huwa hajju baitillahil haram marratan wahidatan fil umuri. Haji yang dia itu rukun di antara rukun Islam, maka haji ke Baitullah sekali seumur hidup, sekali. Itu pun baginya mampu. Seumur hidup sekali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayuhan nas hujju, wahai manusia tunaikan haji. Sahabat bertanya, ya Rasul, aku la amin, apakah tiap tahun? Diam Rasulullah. Ditanya, aku la amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun?
Diam Rasulullah. Aku la amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun? Kalau seandainya dijawab iya, kata Rasulullah, lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tu. Kalau aku jawab iya, akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Cuma setiap tahun seumur hidup sekali wae. Gak kabeh wong iso, apalagi yang jauh dari Makkah. Wong di duit kalau masih berang ngantri ini, ya. Terus kalau tiap tahun, apa enggak berat? Makanya rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak dijawab, karena wahyu masih itu turun. Kalau aku jawab iya, aku menjadi wajib, kalian tidak akan mampu. Makanya tidak diwajibkan seumur hidup lebih dari satu kali. Boleh apa tidak? Boleh. Untuk menunaikan lebih dari satu kali setelah dia menunaikan yang rukunnya tadi. Kata beliau, wa mazada an hadhihi al-aqdaril madhkura fi hudud arkan Islam fala yu'addu ruknan. Kata beliau, yang lebih dari ukuran disebutkan tadi, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian zakat fitrah, zakat mal, kemudian puasa di bulan Ramadan, haji 1 kali seumur hidup. Kalau lebih daripada ini maka tidak dianggap rukun. Fala yu'addu ruknan walau udda wajiban, walaupun toh seandainya dianggap wajib. Famasalan, contoh kata beliau, faminaz zakatil wajibati zakatul fitri wa hiya laysat min jumlatiz zakat allati hiya ruknun minal Islam. Contohnya zakat wajib, zakat fitri. Ini zakat yang bukan termasuk zakat yang hukumnya rukun, tapi hukumnya apa? Wajib. Berarti rukun wajib yang plus. Wajib yang plus. Yang paling tinggi tingkatan wajib. Misalnya akhar, contoh lain kata beliau, as-shalawat allati dhahaba jama'atun minal fuqaha ila wujubiyah. Ada salat-salat yang menurut sebagian para ahli fikih itu wajib. Seperti salat hari raya. Itu sebagian fuqaha ada mengatakan wajib, walaupun jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Atau seperti salat kusuf, salat gerhana. Sebagian ahli fikih mengatakan wajib hukumnya. Fa innahu law qaddiral qawlu biwujubiha fa inna la tadkhulu fi jumlati iqamis shalah allati ya ruknun min arkan Islam. Kalau toh seandainya seorang itu mengatakan ini wajib, seperti salat tadi, salat apa? Hari raya, salat gerhana, seandainya dia enggak wajib oleh sebagian para ulama, itu pun tidak masuk dalam sholat yang dianggap rukun di antara rukun Islam. Berarti yang rukun sholat itu sholat 5 waktu sehari semalam. Karenanya ketika ada seorang bertanya tentang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal masuk ke surga, dijawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian mengatakan Rasulullah, aku akan pegang ini, aku tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Kata Rasulullah, afla itu sadaq, dia itu beruntung apabila dia jujur. Artinya apabila dia menunaikan ini, dia akan bermasuk surga kalau jujur. Toh kalau seandainya seorang itu menjalankan rukun Islam dengan sempurna, apakah berhenti sampai di sini? Tidak, pasti membuahkan amal-amal baik yang lainnya. Makanya Rasulullah ketika tanya itu dijawab, kalau jujur akan beruntung. Kalau jujur. Ini kita telah membahas bagian yang pertama daripada mengenal agama Islam, yaitu mengenal Islam dengan rukunnya yang 5. Nah, kesimpulan daripada mengenal Islam itu ada 4 di sini.
Yang pertama mengenal Islam dengan rukunnya. Yang 5. Yang kedua mengenal iman dengan rukun yang 6. Yang ketiga mengenal ihsan dengan 2 rukunnya, atau kan gabung 1 rukun, bisa 2 bisa 1. Kemudian ihsan ini berkaitan dengan hak Allah, tapi bisa masuk juga berkaitan dengan ihsan kepada para hamba Allah. Kemudian yang keempat, mengenal Islam itu dengan cara menjauhi larangan. Nanti akan dibahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Karena hakikat Islam itu apa sih? Ya, keyakinan, amalan, dan meninggalkan ya. Keyakinan diwakili dengan rukun iman yang 6 ya. Mengerjakan diwakili dengan rukun Islam yang 5. Kemudian meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, ini dapat kita bahas. Insyaallah kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada rukun Islam, rukun iman yang 6, dan ini masih bagian daripada mengenal agama Islam. Aku qouli hadza wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.